Hai, selamat datang di podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, selamat memasuki bulan Juni ya. Walaupun agak telat nih, udah hampir memasuki minggu kedua bulan Juni, tapi lebih baik telat ya daripada nggak sama sekali. Bulan ini rasanya kayak bulan-bulan yang paling sibuk buat yang sekolah dan kuliah. Mungkin buat yang kerja juga ya. Aku mau semangatin kalian semua, semoga buat kamu yang lagi UTBK bisa keterima di kampus idaman dan kalian bisa meraih hal yang kalian impikan. Buat yang sekarang statusnya bukan pelajar lagi, semoga bisa mendapatkan pekerjaan dan karirnya makin mulus ya. Kemarin ini aku kaget banget, ternyata kita udah memasuki setengah tahun dan udah menjalani 2023 di bulan yang ke-6. Selama 6 bulan kurang, aku berusaha untuk ngeliat lagi, kira-kira apa ya yang bisa aku kenang di tahun ini. Dan aku mikir-mikir juga, udah 6 bulan ini aku ngapain aja ya? Dari tahun 2020 aku merasa waktu itu kayak seakan-akan berhenti gitu. Bahkan aku mikir kalau aku yang sekarang itu masih aku yang 3 tahun yang lalu gitu, semenjak adanya pandemi. Rasanya baru aja kemarin, tapi ternyata kita udah semakin dewasa. Kita udah gak bisa tetap stay di diri kita yang dulu. Karena itu hari ini aku mau membahas tentang pendewasaan. Sesuatu yang gak bisa dihindari dan biasanya diikuti oleh rasa takut dan kalut. Anak muda zaman sekarang pasti tahu banget ya betapa susahnya kita buat bisa mencari pekerjaan, karena ada banyak banget pesaing lainnya yang sama-sama butuh pekerjaan di waktu yang sama. Sedangkan ya peluangnya itu ya cuman 1 lowongan, 2 lowongan. Belum lagi HR itu sekarang mencari fresh graduate tapi yang harus sudah punya pengalaman dulu. Kita akhirnya jadi semakin resah karena udah dikejar-kejar oleh banyak tanggung jawab yang baru. Gimana caranya kita bisa menafkahi hidup orang lain? Atau gak usah terlalu jauh dulu deh. Mungkin mulai dari menabung buat diri sendiri dulu aja udah pas-pasan. Ada lagi yang membuat kaget. Ternyata dunia kerja itu kejam ya. Jauh berbeda dengan dunia kita yang sebelumnya gak usah mikir apa-apa, gak usah cari uang untuk hidup. Ternyata lingkungan orang dewasa itu penuh dengan perpolitikan yang kita bahkan sulit untuk catch up. Dan mungkin percakapan biasanya mereka itu punya makna terselubung yang tak kasat mata. Pastinya kita punya rasa takut. Gimana kalau kita jadi terpojok oleh orang-orang yang udah lebih dulu? Atau gimana kalau kita gak bisa menghadapi situasi itu layaknya orang dewasa? Mungkin di zaman kita masih sekolah, kita gak perlu memikirkan besok kita harus gimana, besok makannya harus gimana, harus ngurusin apa. Walaupun sering adanya ujian yang sama-sama membuat stres juga ya mungkin. Tapi setelah dilihat lagi, ternyata lebih baik daripada ujian hidup.
Kalau sebelumnya kita udah punya tujuan yang udah pasti gitu, dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, tapi setelah dewasa harus apa? Udah gak ada jalur yang jelas untuk kita. Dan kalau kita gak mau tertinggal, kita harus cepat-cepat menyambungkan jalan itu. Memang dewasa itu bebas. Bebas mau hidup seperti apa. Bebas ngurus keuangan sendiri. Bebas memilih gaya hidup kita. Tapi karena bebannya juga lebih banyak, rasanya kebebasan itu gak bisa didapatkan tanpa pengorbanan. Seiring bertambahnya usia, seringkali kita merasa bingung dan kehilangan arah. Apa yang sebenarnya ingin kita capai? Gimana cara mencapainya? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membebani pikiran kita dan menimbulkan kecemasan. Tapi kita harus ingat, kalau hidup itu adalah proses yang terus berjalan. Kita harus memberikan waktu untuk menjelajahi minat, passion, dan tujuan hidup kita. Dan melalui refleksi dan eksplorasi, kita bakal bisa menemukan jalan yang benar nih bagi kita. Semakin dewasa, kita juga tahu kalau makin lama teman-teman kita akan semakin berkurang secara alami. Bahkan cuman sekedar ngebayanginnya aja pun bisa membuat kita sedih. Ada yang nanti kuliah di luar negeri, ada yang sibuk dengan kerjaannya dan gak bisa diajak ketemuan. Ada yang hanya dipertemukan di jangka waktu dan periode tertentu. Dan selanjutnya kita harus berpisah karena arah perjalanan kita menuju ke tempat yang lain. Kita takut pendewasaan itu akan membuat kita merasa kesepian. Jauh dari rumah, dan semua orang sibuk dengan hidup masing-masing. Sayangnya, realita itu adalah hal yang biasa dan adalah bagian dari hidup. Mungkin semakin lama kita juga akan mengerti dan menyadari kalau yang terpenting itu kita punya seseorang yang bisa selalu diandalkan di saat kita butuh teman ngobrol atau tempat bersandar. Ngomongin soal takut tambah dewasa, aku mau mengutip lagunya Ip Gitaf yang judulnya Takut ya. Pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak banget standar dari orang lain. Bahkan tetangga sebelah pun mungkin diam-diam bakal ngomenin tentang hidup kita. Kalau di umur segini, kita harus sudah bisa apa, harus sudah punya apa. Apalagi biasanya menanyakan, kenapa kamu belum nikah? Ini membuat kita jadi makin merasa gak tenang. Padahal, kita sendiri yang ngejalanin hidup. Tapi kok jalan hidup kita malah jadi didikte ya sama faktor eksternal. Dan ada satu lagi. Banyak mimpi yang terkubur mengorbankan waktu tidur. Menurut aku liriknya ini sangat relatable banget ya. Bahkan mungkin untuk orang-orang yang masih muda pun
tetap aja dia bisa merasakan keresahan dari lirik-lirik ini gitu. Kadang menjadi dewasa itu melelahkan, dan ada 1-2 hal yang sebenarnya gak benar-benar kita inginkan, tapi tetap harus dijalankan karena itu satu-satunya cara, dan udah menjadi tanggung jawab kita. Walaupun dari tadi aku selalu ngomongin tentang kurangnya dari menjadi dewasa dan mendeskripsikan perasaan takut untuk menjadi dewasa, tapi maksud aku tuh bukan begitu. Menjadi dewasa itu sekali lagi adalah proses yang gak bisa kita hindari. Ini bukan cuma peperangan yang kamu laluin sendiri, tapi justru bahkan ya, orang yang membuat kamu iri pun gak luput dari masalah yang sama. Jadi hal yang bisa kamu lakukan itu adalah mempersiapkan diri lebih lagi dan jadi orang yang terus mau belajar gitu. Jangan cepet puas sama apa yang kita punya sekarang. Tapi jangan lupa juga buat menikmati hidup. Jangan terlalu takut sama apa yang belum terjadi. Terutama buat kita yang sebenarnya masih menuju fase dewasa ya. Masih ada waktu sebelum kita benar-benar terjun ke dunia yang sebenarnya. Aku rasa yang bikin takut itu bukan cuman realitanya aja, tapi juga omongan dari mulut ke mulut. Cerita orang lain tentang sulitnya kehidupan dan juga tuntutan orang lain yang jadi beban buat kita. Dan memang kita benar-benar gak bisa sih terlalu santai sampai gak memusingkan tentang masa depan. Tapi kalau kita fokus sama diri sendiri, fokus ngembangin diri dan jalanin apa yang ada di depan mata, hal yang berat pun pasti akan berlalu tanpa kita ketahui. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.